Perkenalkan, nama saya Siti Muhsina. Saya adalah dosen Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari. Selama menjadi dosen di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari, saya telah mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya metodologi keperawatan, keperawatan kritis, keperawatan medikal bedah 1, dan keperawatan medikal bedah 2. Video ini saya buat dalam rangka PDD UKTPT dalam bidang pengajaran Setdos 2023. Adapun mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 atau KMB 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yakni 2 SKS adalah teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu oleh tim dosen sebanyak 4 orang dan saya adalah koordinator mata ajar. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini merupakan lanjutan dari mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 yang menguraikan tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun gangguan kebutuhan. Misalnya gangguan kebutuhan aktivitas, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman nyaman, serta konsep keperawatan perioperatif. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep asuhan keperawatan, berkomunikasi terapeutik, bertanggung jawab, dan aktif dalam interprofesional berkolaborasi dengan tim kesehatan, dengan klien, keluarga, dan masyarakat. Dan yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan praktika asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang memanfaatkan informasi ilmiah. Adapun bahan kajian atau materi pada KMB 2 ini meliputi 2, yakni konsep asuhan keperawatan dan praktika asuhan keperawatan. Konsep asuhan keperawatan terdiri dari konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, gangguan kebutuhan aman nyaman, konsep keperawatan perioperatif, serta gangguan keseimbangan suhu tubuh. Gangguan tersebut bisa diakibatkan akibat patologis pada sistem muskuloskeletal, sistem persarafan, sistem integumen, sistem imun, ataupun berbagai gangguan sistem tubuh. Dan yang kedua adalah praktika asuhan keperawatan pada asuhan keperawatan yang telah disebutkan tadi. Untuk referensi utama yang digunakan yakni buku-buku keperawatan medikal bedah, ya, antara lain buku ajar keperawatan medikal bedah volume 1, 2, dan 3 oleh Brunner dan Sudar, buku keperawatan medikal bedah manajemen klinis untuk hasil yang diharapkan oleh Black & House, serta buku-buku yang diterbitkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang terdiri dari Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dan Standar Prosedur Operasional. Selain itu, materi kuliah ini juga menggunakan referensi buku yang ditulis oleh saya sendiri, yakni berupa book chapter buku berjudul Pengantar Keperawatan Medikal Bedah terbitan tahun 2023 dan book chapter berjudul Proses Dokumentasi Keperawatan terbitan Yayasan Kita Menulis. Mahasiswa juga dapat mengakses referensi dari jurnal-jurnal terkait yang tersedia di Google Scholar maupun penelusuran ilmiah lainnya. Mencapai kemampuan yang diharapkan, mahasiswa harus menempuh perkuliahan selama 1 semester dengan 16 pertemuan, termasuk di dalamnya adalah UTS dan UAS. Saya juga akan memaparkan atau menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pada komponen delivery, saya menyampaikan perkuliahan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dengan tatap muka, baik luring maupun daring, dan dengan tidak langsung menggunakan
WhatsApp Group, Google Classroom, dan Google Form untuk UTS dan UAS, serta praktikum di laboratorium. Interaksi ketika proses belajar mengajar meliputi doa bersama, kemudian interaksi dengan menyapa dan mengecek kehadiran mahasiswa, memberikan motivasi agar mahasiswa semangat dalam menjalani proses perkuliahan. Pemaparan materi yang saya lakukan bisa melalui beberapa kombinasi metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, PBL maupun SCL, serta studi kasus dan simulasi serta demonstrasi hingga praktikum di laboratorium. Adapun komponen asesmen atau penilaian belajar, saya menggunakan pembobotan yang terdiri dari nilai individu 10%, penilaian kelompok 10%, UTS 25%, UAS 25%, serta praktikum sebanyak 30%. Untuk UTS dan UAS, saya biasa menyediakan soal berbentuk kasus atau multiple choice, di mana soal tersebut merujuk pada bentuk dengan soal-soal uji kompetensi, dengan harapan mahasiswa terbiasa mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Baiklah, berikut ini adalah pemaparan materi saya saat pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka kuliah keperawatan medikal bedah 2 untuk pertemuan keempat. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, semoga semua sehat-sehat ya, walaupun pertemuan kali ini tidak semua bisa hadir di Zoom ini. Ada 2 orang teman kalian lagi sakit, 1 orang izin, dan alhamdulillah 40 orang bisa hadir di ruang Zoom ini. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat ya, walaupun kita kuliah dengan beberapa keterbatasan, tetapi jangan lupa untuk tetap mengikuti perkuliahan, menjaga kesehatan, dan menjaga kesehatan. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita bersama-sama berdoa ya. Semoga kita diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran hari ini, yakni tentang gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal, dalam hal ini adalah fraktur. Ibu mau tanya dulu, minggu lalu atau pertemuan yang lalu, kita sudah belajar KMB 2, topiknya apa pekan lalu? Tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem persarafan, Bu. Betul ya, Dewi. Dan beberapa kasus yang diambil adalah pasien stroke. Mungkin kalau kalian masih ingat apa yang menjadi data pada pengkajian pada pasien stroke. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Apa, Nadia? Di mana pasien fraktur pengkajiannya itu mengalami nyeri, penurunan tingkat kesadaran, sulit menggerakkan ekstremitas, dan menurun, serta kekuatan otot. Itu ya, jadi pasien stroke biasa mengalami kelemahan, penurunan kesadaran, kesulitan bergerak, sehingga diagnosa keperawatannya itu adalah gangguan mobilitas. Baik. Nah, kemudian yang lain masih paham ya tentang materi yang sudah disampaikan oleh tim dosen minggu lalu. Baik, kemudian kita masuk materi pada pertemuan hari ini, yakni aspek perawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal. Dalam hal ini fraktur ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal.
dengan bahan kajian. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang konsep pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas. Akibat patologi sistem muskuloskeletal adalah fraktur, osteomilitis, osteoporosis, dan amputasi. Nah, di mana dalam membuat konsep asuhan keperawatan itu tentunya terdiri dari 5 proses keperawatan, yakni ada pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi aspek, serta yang jangan lupa yang terakhir adalah pendokumentasian asuhan. Nah, kita masuk pembahasan tentang salah satu kondisi yang gangguan muskuloskeletal, yakni fraktur. Kita masuk bahwa fraktur itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang disebabkan oleh ruda paksa atau trauma. Ya, penyebabnya apa saja? Ya, penyebabnya intinya fraktur itu terjadi karena kelebihan mekanis pada suatu tulang. Nah, tekanan yang diberikan pada tulang terlalu banyak dibandingkan dengan yang mampu ditanggungnya. Jadi bisa bersumber dari gaya langsung, misalnya benda yang bergerak menghantam suatu tubuh di atas tulang. Ya. Atau gaya tidak langsung, misalnya kontraksi kuat dari otot yang menekan tulang. Ini contoh gambar-gambar fraktur terjadi baik di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Ya, faktor predisposisi terjadinya fraktur antara lain adalah ada kehilangan estrogen pasca menopause. Ini biasanya diawali dengan osteoporosis, ada kondisi malnutrisi protein, atau yang akhir-akhir ini mungkin yang sering kita dengar ada kekerasan dalam rumah tangga. Bisa juga terjadi karena aktivitas terkait pekerjaan. Dia memiliki pekerjaan di mana resiko untuk mengalami misalnya kecelakaan lalu lintas tinggi, sehingga fatal untuk terjadi fraktur atau patah tulang. Atau hobi-hobi berisiko tinggi, misalnya hobi memanjat dan lain sebagainya. Jadi, kalau jatuh trauma akibatnya mengalami fraktur atau patah tulangnya. Klasifikasi fraktur berdasarkan sifat fraktur ada ada dua ya, yaitu fraktur tertutup. Pertama fraktur tertutup. Berarti yang keduanya fraktur apa ini? Kalau fraktur tertutup berarti sifat frakturnya yang kedua apa? Fraktur terbuka, Bu. Jadi ada tertutup dan terbuka. Kalau tertutup itu berarti dia tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Ini biasa juga disebut fraktur bersih karena kulit masih utuh atau tanpa komplikasi. Jadi kalau tadi yang kedua itu adalah fraktur terbuka. Jadi dia ada hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya perlukaan kulit. Ya. Ketika terjadi proses fraktur, ya sama kayak terjadi proses luka ya. Ya, ketika kita luka, sebenarnya luka itu bisa sembuh sendiri. Ya, sama juga dengan fraktur. Ada penyembuhan fraktur atau penyembuhan tulang. Ya, secara alamiah tentunya fraktur memiliki tahapan penyembuhan tulang ini. Itu dimulai dari proses hematom atau tahap 1 hematom formasi. Kemudian nanti terbentuklah kalus fibrokartilago. Kemudian terbentuk kalus tulang. Dan terakhir adalah remodeling. Ya, dalam proses penata laksanaan pada pasien dengan fraktur, tahapan penyembuhan tulang ini penting untuk diketahui oleh perawat. Kenapa? Ketika kita nanti memberikan intervensi keperawatan, itu akan memperhatikan tahapan-tahapan yang sedang dialami pasien dalam rangka penyembuhan tulangnya. Biasanya mereka mengalami beberapa manifestasi klinis, seperti nyeri, ada pembengkakan, kemudian memar, tampak memar, terjadi deformitas, terjadi krepitasi, atau pergerakan abnormal, bahkan disertai perubahan neurovaskular. Untuk penata laksanaan fraktur, ya reduksi. Untuk penata laksanaan fraktur, reduksi fraktur, ada beberapa tahapan ya, misalnya dilakukan reduksi fraktur, di mana di sini tulang dimanipulasi untuk mengembalikan kelurusannya, posisi dan panjang, ya dengan mengembalikan fragmen tulang itu sedekat mungkin. Jadi reduksi juga itu mengurangi tekanan dan atau tarikan pada saraf atau pembuluh darah. Ya, fraktur yang tidak bergeser tidak direduksi karena masih memiliki kelurusan yang baik, sehingga bisa dilakukan pemidaian atau gips untuk menjaga
kelurusan tulang selama proses penyembuhan. Untuk reduksi ini ada dua jenis, yaitu reduksi tertutup dan terbuka. Nah, reduksi tertutup biasanya digunakan menggunakan traksi manual. Tambahannya juga bisa diimobilisasi dengan diberikan gips. Untuk reduksi terbuka atau ada namanya ORIX ya, Open Reduksi Internal Fiksasi. Dan ada juga OREF, Open Reduksi Eksternal Fiksasi. Atau reduksi terbuka dan fiksasi internal. Ya, di sini mana itu merupakan prosedur bedah untuk mensejajarkan tulang. Kemudian diberikan fiksasi. Jadi fiksasinya ini bisa berupa skrup, pin, atau kawat, dan paku. Yang intinya untuk menjaga kelurusan fragmen tulang. Oke. Kita masuk pengkajian keperawatan pada pasien fraktur. Ya. Pengkajian pada prinsipnya ada 3. Apa saja? Pemeriksaan fisik, dan satunya apa? Pemeriksaan penunjang, Bu. pemeriksaan diagnostik ya. Apa keluhan utama pada pasien fraktur? Nah, kalau melihat tadi prestasi klinis yang terjadi, yang dialami pada pasien fraktur, kira-kira apa keluhan utama pada pasien fraktur ini? Nyeri, Nyeri, Bu. Betul, jadi misalnya fraktur, pasien masuk, fraktur itu mengalami nyeri. Ya, selain itu apa keluhan utamanya? Selain nyeri. Beraktivitas. Sulit menggerakkan ekstremitas. Ya, jadi karena dia nyeri, akibatnya dia susah menggerakkan kakinya, dia susah jalan. Kenapa? Kalau dia jalan, nyeri kembali. Jadi itu tadi ya, ada nyeri, sulit menggerakkan aktivitas, apalagi? Ayo, yang lainnya. Bengkak, Bu. Ya, bengkak. Pasien bengkak. Terjadi proses inflamasi. Jadi tadi dalam tahap penyembuhan fraktur juga namanya hematom formasi. Jadi terjadi proses hematom, inflamasi sehingga pasien bengkak. Ya, itu ya beberapa keluhan utama yang bisa ditemukan pada pasien fraktur. Ini tadi ya, data-data yang bisa ditemukan pada pasien dengan fraktur. Ya. Jadi beberapa masalah keperawatan yang bisa timbul atau muncul pada pasien dengan fraktur, yakni seperti tadi ya sudah disebutkan oleh teman kalian bahwa ada nyeri akut. Ya nyeri ya, masalah keperawatan nyeri, sulit menggerakkan ekstremitas, ROM-nya menurun, ada luka, keterbatasan gerak, kekuatan ototnya menurun, atau bahkan konstipasi. Ya. Sehingga diagnosis keperawatan yang bisa ditegakkan pada pasien-pasien yang fraktur antara lain gangguan mobilitas fisik, di mana datanya itu adalah pasien mengalami kesulitan bergerak, ROM-nya menurun, kekuatan ototnya menurun, atau diagnosa nyeri akut, di mana tanda dan gejala mayornya itu misalnya ada keluhan nyeri, kemudian tampak meringis, dan lain sebagainya. Atau gangguan integritas kulit, tadi ada luka yang muncul, baik di permukaan kulit atau hingga fraktur akibat luka terbuka. Atau diagnosa kecemasan, pasien tadi sebelum menjalani operasi dia cemas, memikirkan kondisinya, sehingga mempengaruhi proses perawatannya. Dan juga bisa ditegakkan diagnosa konstipasi berhubungan tadi dengan ketidakmampuan dia BAB secara normal ya, sehingga terjadi pengerasan feses, pasien mengalami konstipasi. Adapun intervensi keperawatan yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan fraktur ini, yakni tadi manajemen nyeri. Berarti ini diagnosanya tadi apa? Kalau manajemen nyeri? Nyeri akut, Bu. Nyeri akut, Bu. Akut ya, jadi ada manajemen nyeri. Jadi diagnosa nyeri akut, bisa intervensinya ada manajemen nyeri, bisa pemberian terapi relaksasi nafas dalam, atau terapi musik. Nah, seperti yang pernah Ibu lakukan pada penelitian Ibu tentang pengaruh terapi musik, khususnya musik religi, pada pasien-pasien post-operasi.
Jadi dalam penelitian yang Ibu lakukan, pasien-pasien post-operasi fraktur, ketika diperdengarkan musik-musik religi sesuai dengan agama dan keyakinan mereka itu, mereka bisa nyerinya bisa terkontrol atau terjadi penurunan nyeri. Salah satunya itu ya. Kemudian intervensi keperawatan bisa diberikan juga antara lain dukungan mobilisasi atau dukungan ambulasi. Ini tadi berkaitan dengan diagnosa gangguan gangguan mobilitas fisik. Kemudian ada intervensi perawatan integritas kulit. Berarti ini tadi diagnosanya apa? Gangguan integritas kulit dan jaringan, Bu. Mungkin ada luka fraktur atau luka memar, luka lecet. Ya, bisa dilakukan perawatan integritas kulit atau jaringan. Kemudian ada intervensi khusus yang ada pada pasien-pasien fraktur, yaitu misalnya pembidayaan atau perawatan traksi, latihan penguatan otot, manajemen, tadi masalah konstipasi bisa dilakukan manajemen konstipasi. Itu ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, adik-adik? Materi terkait konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Silakan Nadia. Izin bertanya, Bu, bagaimana pasien fraktur yang sudah terpasang bidai, apakah bisa melakukan aktivitas dan apakah dari aktivitas yang dilakukan berpengaruh pada proses penyembuhan luka menjadi lebih lama? Terima kasih, Bu. Ya, baik sekali ya pertanyaan. Jadi pasien fraktur terpasang bidai. Jadi kita lihat dulu kondisi pasien. Apakah frakturnya itu ada di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah? Kalau ekstremitas atas, pembidainya tentunya untuk aktivitas jalannya itu tidak akan berpengaruh. Ya, namun kalau di ekstremitas bawah, otomatis untuk gerakan pasien itu akan mengalami masalah ya atau berpengaruh terhadap pergerakan atau aktivitas pasien. Ya, jadi pasien-pasien yang di bidai dia kan prinsipnya hanya sebagai reduksi sementara, mendekatkan tulang simetris sejajar, namun tidak seperti kesejajaran optimal seperti pada pasien yang terpasang ORIF. Tuh. Kenapa ya? Karena tulang yang fraktur itu, apalagi mungkin jenis frakturnya yang pemecahannya besar, jarak antara dua fragmen tulangnya besar, tentunya tidak cukup hanya dilakukan bidai, perlu penata laksanaan berupa ORIF atau bidai. Jadi ada baiknya pasien yang fraktur terpasang bidai, khususnya ekstremitas bawah, pasien diharapkan imobilisasi. Namun, kita tidak bisa menafikan bahwa pasien-pasien butuh pergerakan aktivitas, misalnya berpindah dari tempat tidur atau kemana. Jadi bisa digunakan kursi roda kalau memungkinkan, atau bisa menggunakan tempat tidur untuk aktivitas yang bisa dilakukan ini. Itu ya. Jadi diharapkan pasien tetap imobilisasi untuk mendukung proses penyembuhan tulangnya. Nanti kalaupun setelah dilakukan operasi pembedahan atau ORIF, ya pasien nanti bertahap proses aktivitasnya. Nanti ada namanya dukungan ambulasi. Di situ perawat mengajarkan kepada pasien cara menggunakan alat bantu gerak. Misalnya kursi roda, kruk. Ya, jadi pertanyaan Nadia ini juga nanti akan dilengkapi dengan kita praktikum ya. Praktikum membantu pasien untuk ambulasi, yaitu dengan menggunakan kruk, kursi roda ataupun walker. Itu ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ini ada contoh kasus, jadi kalian bisa lihat contoh kasusnya. Kira-kira apa masalah keperawatannya ini? Ada yang bisa jawab? Tuh, nyeri akut ya. Nanti yang lainnya bisa dibuat analisa datanya, menentukan masalah keperawatan, luaran keperawatan, dan rencana tindakan keperawatannya. Oke. Kita akan sampai pada penghujung pertemuan kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa hasil dari penjelasan materi kita hari ini terkait pengkajian? Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang
yang umumnya disebabkan oleh roda paksa seperti kecelakaan atau benda bergerak menghantam suatu area tubuh di atas tulang dan seperti kontraksi kuat dari otot menekan tulang. Tanda dan gejalanya bisa timbul nyeri, bengkak, memar, deformitas, krepitasi, pergerakan abnormal, perubahan neurovaskular, dan infeksi. Kemudian untuk penata laksanaan fraktur itu bisa dilakukan reduksi. Reduksi terbagi menjadi dua, yaitu reduksi terbuka dan reduksi tertutup. Untuk pengkajian keperawatan pada pasien fraktur, yaitu terbagi menjadi tiga, di mana ada anamnesa yang dikaji yaitu data identitas pasien, keluhan utama, riwayat keluhan utama, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat pengobatan, kondisi psikologis pasien, dan adapun pengkajian fisik serta pengkajian kebutuhan aktivitas. Sehingga dari pasien fraktur akan timbul masalah keperawatan seperti nyeri, sulit menggerakkan ekstremitas, rom menurun, luka, gerakan terbatas, kekuatan otot menurun, dan konstipasi. Sehingga bisa ditegakkan diagnosa keperawatan, yaitu gangguan mobilitas fisik, nyeri akut, gangguan integritas kulit atau jaringan, kecemasan, dan konstipasi. Intervensi yang baik, itulah kesimpulan materi fraktur pada. Ya, terima kasih Nadia. Jadi mudah-mudahan yang lainnya juga memahami ya apa yang sudah Ibu paparkan hari ini. Jadi cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya sebagai tugas mandiri kalian yaitu membuat pesan keperawatan pada pasien osteomielitis, osteoporosis, dan amputasi. Ya, oke, terima kasih. Sekian. Ibu harapkan materi yang sudah disampaikan ini bisa dipelajari kembali di rumah, kemudian bisa menambah pengetahuan dengan mencari artikel-artikel terkait atau pembahasan tentang fraktur, dan jangan lupa jadikan semua proses pembelajaran ini sebagai ibadah.